Bayangkan, malam yang sunyi. Hanya ada detak jam di dinding, lampu temaram, dan tubuhmu yang duduk sendiri. Lalu sebuah pertanyaan menyelinap ke dalam hatimu. Apakah aku benar-benar hidup? Ataukah hanya sekadar berjalan di antara keramaian? Dunia kini bising, bukan sekadar suara kendaraan, notifikasi, atau orang-orang yang berteriak tentang pendapatnya. Dunia bising karena kita tidak pernah diam mendengar suara hati sendiri. Kita berlari, mengejar sesuatu yang bahkan tidak kita mengerti. Pernahkah engkau merasa duduk di tengah keramaian, namun hatimu terasa sepi? Pernahkah engkau tertawa bersama orang lain, tapi jauh di dalam batin ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan? Itulah keterasingan, bukan karena kita ditinggalkan orang lain, tetapi karena kita kehilangan diri kita sendiri. Al-Farabi, seorang filsuf besar, pernah berbicara tentang sadah, kebahagiaan sejati. Katanya, manusia bisa hidup di tengah masyarakat, bisa berinteraksi, bisa menjadi bagian dari kota, tetapi jika jiwanya tidak mengenal kebaikan, maka ia seperti pengembara di gurun, berjalan tanpa arah, kehausan tanpa pernah terpuaskan. Sementara para filsuf Stoik berkata, jangan mencemaskan apa yang berada di luar kendali. Perhatikan dirimu sendiri. Dunia bisa bising, tapi batinmu bisa tenang. Hari ini, mari kita menyelami perjalanan itu. Bagaimana menyadari keterasingan, lalu mengubahnya menjadi sumber cahaya hidup. Aku mengajakmu, bukan sekadar untuk mendengar, tapi untuk berjalan bersama, menemani langkahmu, menyingkap lapisan demi lapisan kebisingan, hingga engkau menemukan kembali dirimu. Dan sebelum kita mulai, izinkan aku berkata, jika engkau merasa narasi ini menyentuhmu, jika engkau merasa butuh ditemani dalam perjalanan panjang mencari makna, dukunglah channel ini. Ikutlah bersama dalam setiap episode. Karena aku percaya, perjalanan batin tidak pernah bisa dilakukan sendirian. Bagian 1. Menyadari dunia yang bising. Mari kita jujur sejenak. Seberapa sering engkau membuka ponsel, bukan karena butuh, tapi karena takut hening? Seberapa sering engkau berbicara panjang lebar dengan orang lain, hanya untuk menutupi kesepian yang diam-diam melukai? Manusia modern seringkali mengira dirinya bebas. Padahal ia terbelenggu. Belenggu itu bukan rantai di tangan, bukan jeruji besi di penjara, tapi belenggu itu adalah pikiran yang tak pernah diam. Al-Farabi menuliskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Namun ada dua jenis masyarakat. Masyarakat yang baik, Al-Madinah Al-Fadilah, dan masyarakat yang rusak, Al-Madinah Al-Fasidah. Di tengah masyarakat yang rusak, manusia bisa hidup, bisa bekerja, bisa tertawa, tetapi jiwanya terasing, karena ia dipaksa untuk mengejar apa yang tidak membawa kebahagiaan sejati. Sementara stoikisme mengingatkan, ketenangan bukan soal di mana engkau berada, melainkan bagaimana engkau memperlakukan pikiranmu sendiri. Dunia boleh bising, tapi batinmu bisa memilih untuk diam. Dan disinilah kita mulai, langkah demi langkah, untuk memaknai keterasingan, agar hidup lebih bermakna dan meningkat. Langkah 1. Menyadari suara batin di tengah kebisingan. Dialog jiwa dan akal. Jiwa berbisik, aku lelah. Suara di luar begitu keras. Semua orang berbicara, semua orang menuntut, semua orang memamerkan hidupnya. Aku tidak tahu lagi siapa aku, akal berkata. Maka dengarkan aku. Diamlah sejenak. Tutup matamu. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan semua suara itu lewat, seperti angin yang berhembus. Jangan lawan, jangan tolak. Hanya biarkan ia lewat. Jiwa komplain, tapi bagaimana mungkin aku diam, jika dunia terus berlari? Akal menyarankan, disinilah rahasianya. Dunia memang berlari, tapi engkau tidak harus ikut berlari. Engkau boleh berhenti, duduk, mendengarkan dirimu sendiri. Inilah awal dari kesadaran.
Menyadari bahwa engkau ada. Bahwa engkau hidup. Bahwa engkau bukan sekadar bayangan yang ikut arus. Filsuf Al-Farabi berkata bahwa kebahagiaan bukanlah sekadar kenikmatan fisik, melainkan kesempurnaan akal yang mengenali kebenaran. Artinya, langkah pertama untuk keluar dari keterasingan adalah berani mendengarkan suara batin. Meski samar, meski kecil, meski tenggelam di antara kebisingan dunia. Stoikisme pun mengajarkan hal serupa. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Nowhere you can go is more peaceful than your own soul." Tidak ada tempat yang lebih damai daripada jiwamu sendiri. Maka langkah pertama ini adalah latihan. 1. Heningkan dirimu 5 menit setiap hari. 2. Tarik napas panjang. Duduk tanpa distraksi, dan biarkan pikiranmu mengalir tanpa penilaian. 3. Dengarkan dirimu sendiri. Apa yang sesungguhnya engkau rasakan? Apa yang engkau butuhkan? Apa yang engkau rindukan? Dari sinilah perjalanan dimulai. Menyadari bahwa di balik semua suara, ada satu suara yang paling penting, suara batinmu sendiri. Langkah 2. Menemukan kesunyian yang menyuburkan. Dialog dengan dunia, manusia bertanya, "Aku sudah mencoba mendengar batinku. Tapi semakin aku hening, semakin aku merasa kosong. Apakah aku hanya menipu diriku sendiri?" Dunia menjawab, "Kesunyian memang terasa kosong, karena engkau terbiasa dengan kebisingan. Namun percayalah, kesunyian bukan kehampaan. Ia adalah tanah subur di mana benih-benih kebijaksanaan akan tumbuh." Al-Farabi menggambarkan bahwa kebahagiaan sejati tercapai saat manusia bersentuhan dengan akal FAL, akal aktif, sebuah cahaya yang menghubungkan manusia dengan pengetahuan hakiki. Dan cahaya itu hanya bisa ditangkap dalam keadaan jiwa yang tenang, tidak bising oleh keinginan duniawi. Stoikisme pun berkata, jika engkau ingin bahagia, belajarlah membedakan apa yang bisa kau kendalikan dan apa yang tidak. Kesunyian mengajarkan hal itu. Bahwa engkau tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi engkau bisa mengendalikan bagaimana engkau menyambutnya. Kesunyian bukan berarti mengasingkan diri dari dunia, bukan berarti lari dari manusia, tetapi kesunyian adalah ruang batin, di mana engkau bisa berdiri tegak tanpa harus ditopang oleh keramaian. Maka latihan kedua adalah 1. Temukan momen kesunyian setiap hari, walau hanya sebentar. 2. Jangan isi selalu dengan musik, notifikasi, atau percakapan kosong. 3. Biarkan dirimu merasakan diam, karena diam bukan berarti mati, melainkan hidup yang lebih dalam, jiwa menyadari. Sekarang aku mengerti. Sunyi bukan musuhku. Sunyi adalah sahabatku. Ia membuatku bisa menumbuhkan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Akal menambahkan, dan dari kesunyian itu, engkau akan belajar. Keterasingan bukan hukuman, melainkan undangan untuk menemukan dirimu kembali. Sahabatku, jika engkau merasa narasi ini menemanimu, jika engkau merasakan ada cahaya kecil yang muncul di hatimu, dukunglah channel ini. Tekan tombol ikuti, bagikan pada orang yang engkau sayangi, agar lebih banyak jiwa yang bisa menemukan kembali dirinya di tengah dunia yang bising. Karena perjalanan batin ini tidak boleh berhenti di sini. Masih ada banyak yang harus kita selami, banyak yang harus kita temukan. Dan aku ingin engkau ada di sana, melangkah bersama. Langkah 3. Menghadapi bayangan diri, berdamai dengan luka dan kekurangan. Dialog antara aku di masa lalu dan aku di masa kini. Aku masa lalu berkata, engkau sibuk mencari arti hidup di luar sana, tapi tahukah engkau bahwa aku masih terluka? Engkau sering melupakanku. Engkau membiarkan aku berdiri dengan beban masa lalu yang belum selesai. Aku masa kini berkata dengan ragu. Tapi bagaimana mungkin aku menoleh ke belakang? Bukankah aku harus terus maju? Aku masa lalu berkata menyadarkan. Maju? Tanpa mengakui lukamu sendiri? Itu seperti membangun rumah di atas fondasi yang retak.
Engkau bisa menghiasinya, tetapi suatu hari ia akan runtuh. Al-Farabi menekankan pentingnya kesempurnaan jiwa. Bagi beliau, jiwa manusia tidak bisa mencapai kebahagiaan jika masih dikuasai oleh hasrat, amarah, atau ilusi. Jiwa harus jernih, agar akal mampu menangkap cahaya kebenaran. Stokisme juga mengajarkan hal serupa. Kita tidak bisa memilih masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana memaknainya. Epictetus berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Maka langkah ketiga ini adalah keberanian untuk menatap bayangan diri, yaitu 1. Mengakui bahwa kita punya luka, kegagalan, atau rasa bersalah. 2. Tidak lagi mengusir bayangan itu, tetapi merangkulnya sebagai bagian dari diri. 3. Menyadari bahwa keterasingan seringkali muncul bukan dari dunia, melainkan dari pertarungan dengan diri sendiri. Latihan langkah 3. 1. Tuliskan hal-hal yang membuatmu terluka, kecewa, atau merasa terasing dari orang lain. 2. Lalu tanyakan pada dirimu, apakah luka itu masih mengendalikan hidupku hari ini? 3. Ucapkan pada dirimu sendiri, aku tidak lagi menolakmu. Aku menerimamu sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Refleksi sejenak, aku masa kini, baiklah, aku tidak akan lagi melupakanmu. Engkau adalah bagian dariku. Dari luka inilah aku belajar. Dari keterasingan inilah aku tumbuh. Aku masa lalu, dan saat engkau merangkulku, engkau tidak lagi sendirian. Karena akhirnya, kita kembali utuh. Langkah 4. Menyaring dunia, memilah apa yang layak masuk ke dalam jiwa. Dialog antara jiwa dan dunia. Jiwa berkata, setiap hari engkau menawarkanku begitu banyak hal. Berita, komentar, caci maki, kabar buruk, kesenangan instan. Aku bingung, mana yang harus aku dengarkan? Dunia menegaskan, aku memang penuh suara. Tetapi tidak semua suaraku wajib engkau dengarkan. Engkau punya hak untuk memilih. Al-Farabi menegaskan bahwa dalam sebuah masyarakat, tidak semua nilai membawa pada kebahagiaan. Ada nilai yang menjerumuskan, ada pula yang menyucikan. Jiwa yang bijaksana adalah jiwa yang tahu apa yang layak diikuti dan apa yang harus ditinggalkan. Stokisme pun memberikan prinsip emas, bedakan apa yang berada di bawah kendali kita, dan apa yang tidak. Dunia bisa menawarkan segala macam hal, tapi kita punya kendali penuh untuk memutuskan apakah kita akan membiarkannya masuk ke hati. Bayangkan jiwa kita seperti sebuah rumah. Pintu rumah itu terbuka setiap saat. Pertanyaannya, apakah engkau membiarkan semua orang, semua suara, semua sampah masuk ke dalamnya? Atau engkau memilih siapa yang berhak singgah? Latihan langkah 4. 1. Perhatikan isi pikiranmu setiap hari. Berapa banyak yang berasal dari dirimu, dan berapa banyak yang hanya titipan dunia luar? 2. Mulailah mengurangi konsumsi informasi yang membuatmu cemas, iri, atau kehilangan arah. 3. Pilihlah bacaan, percakapan, dan lingkungan yang menyuburkan akal dan hatimu. Baiklah, jiwa menyadari bahwa sekarang aku tahu. Tidak semua suara harus aku dengar. Tidak semua tawaran harus aku terima. Dunia menegaskan penuh yakinnya. Dunia memang bising. Tapi kebijaksanaanmu adalah filter yang menyelamatkanmu dari tenggelam dalam kebisingan itu. Refleksi sejenak, aku masa kini. Baiklah, aku tidak akan lagi melupakanmu. Engkau adalah bagian dariku. Dari luka inilah aku belajar. Dari keterasingan inilah aku tumbuh. Aku masa lalu, dan saat engkau merangkulku, engkau tidak lagi sendirian. Karena akhirnya, kita kembali utuh. Langkah 4.
Menyaring dunia, memilah apa yang layak masuk ke dalam jiwa. Dialog antara jiwa dan dunia. Jiwa berkata, "Setiap hari engkau menawarkanku begitu banyak hal. Berita, komentar, caci maki, kabar buruk, kesenangan instan. Aku bingung, mana yang harus aku dengarkan?" Dunia menegaskan, "Aku memang penuh suara. Tetapi tidak semua suaraku wajib engkau dengarkan. Engkau punya hak untuk memilih." Al-Farabi menegaskan bahwa dalam sebuah masyarakat, tidak semua nilai membawa pada kebahagiaan. Ada nilai yang menjerumuskan, ada pula yang menyucikan. Jiwa yang bijaksana adalah jiwa yang tahu apa yang layak diikuti dan apa yang harus ditinggalkan. Stoikisme pun memberikan prinsip emas, bedakan apa yang berada di bawah kendali kita, dan apa yang tidak. Dunia bisa menawarkan segala macam hal, tapi kita punya kendali penuh untuk memutuskan apakah kita akan membiarkannya masuk ke hati. Bayangkan jiwa kita seperti sebuah rumah. Pintu rumah itu terbuka setiap saat. Pertanyaannya, apakah engkau membiarkan semua orang, semua suara, semua sampah masuk ke dalamnya? Atau engkau memilih siapa yang berhak singgah? Latihan langkah 4. 1. Perhatikan isi pikiranmu setiap hari. Berapa banyak yang berasal dari dirimu, dan berapa banyak yang hanya titipan dunia luar? 2. Mulailah mengurangi konsumsi informasi yang membuatmu cemas, iri, atau kehilangan arah. 3. Pilihlah bacaan, percakapan, dan lingkungan yang menyuburkan akal dan hatimu. Baiklah, jiwa menyadari bahwa sekarang aku tahu. Tidak semua suara harus aku dengar. Tidak semua tawaran harus aku terima. Dunia menegaskan penuh yakinnya. Dunia memang bising. Tapi kebijaksanaanmu adalah filter yang menyelamatkanmu dari tenggelam dalam kebisingan itu. Sahabatku, kita sudah melangkah lebih jauh. Dari sini, keterasingan mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar perasaan ditinggalkan. Ia menjadi ruang refleksi, tempat kita mengenal diri, berdamai dengan masa lalu, dan memilih apa yang layak bagi jiwa kita. Tapi perjalanan belum selesai. Masih ada 3 langkah lagi yang akan kita jelajahi. Bagaimana membangun makna, menyatu dengan tujuan hidup, hingga akhirnya keterasingan menjadi pintu menuju kebahagiaan sejati. Jika engkau merasa perjalanan ini berguna bagimu, dukunglah channel ini. Ikutlah di setiap seri. Bagikan kisah ini pada orang-orang yang juga sedang mencari dirinya di tengah kebisingan dunia. Karena kita semua, pada akhirnya, hanyalah pengembara yang sedang mencari rumah yang bernama jiwa. Kini, tibalah kita di 3 langkah terakhir. 3 gerbang yang akan membawa kita dari keterasingan menuju kehidupan yang bermakna. Langkah 5. Menemukan makna dalam tindakan kecil. Dialog antara jiwa dan hati nurani. Jiwa berbisik lembut, "Aku sudah mulai tenang. Tapi apa gunanya kesunyian, jika hidupku masih terasa hampa?" Hati nurani menegaskan bahwa engkau keliru jika mengira makna hanya bisa ditemukan dalam hal-hal besar. Sesungguhnya, makna itu tumbuh dari tindakan kecil yang engkau lakukan dengan penuh kesadaran. Al-Farabi menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga amal, tindakan nyata yang selaras dengan akal dan kebaikan. Ia berbicara tentang manusia yang berguna bagi Al-Madinah Al-Fadilah, kota yang utama, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Stoikisme pun menekankan hal serupa. Marcus Aurelius berkata, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Jangan buang waktu berdebat tentang apa itu manusia baik. Jadilah manusia baik itu sendiri. Maka langkah kelima adalah belajar menemukan makna dalam tindakan kecil sehari-hari. 1. Menyapa orang lain dengan tulus. 2. Menyelesaikan pekerjaan dengan sepenuh hati. 3. Membantu tanpa pamrih. 4. Merawat tubuhmu dengan sepenuh hati dan penuh kesadaran bahwa tubuhmu adalah amanah.
Makna tidak selalu muncul dari revolusi besar, melainkan dari kesetiaan pada tindakan sederhana yang dilakukan dengan cinta. Latihan langkah 5. 1. Catat 3 tindakan kecil setiap hari yang membuat hidupmu lebih bermakna. 2. Setelah seminggu, lihat kembali catatanmu. Bukankah itu sudah menjadi jejak yang luar biasa? Jiwa berkata menyadari bahwa ternyata aku tidak perlu menunggu hal besar untuk merasa hidup. Makna ada dalam setiap langkah kecilku. Hati nurani menambahkan bahwa, ya, karena kehidupan bukan hanya tentang tujuan akhir, tapi tentang bagaimana engkau berjalan setiap hari. Langkah 6. Menyatu dengan tujuan hidup, dialog antara aku dan takdir. Aku menyadari, aku sudah mulai memahami makna kecil. Tapi aku masih bingung. Untuk apa aku ada? Apa tujuan hidupku? Takdir menjawab, engkau lahir bukan kebetulan. Engkau adalah bagian dari keteraturan yang jauh lebih besar dari dirimu. Pertanyaanmu bukan apakah engkau penting, tetapi bagaimana engkau selaras dengan panggilan itu. Bagi Al-Farabi, tujuan hidup manusia adalah mencapai saadah, kebahagiaan tertinggi, dengan menyempurnakan jiwa melalui pengetahuan, kebajikan, dan penyatuan dengan akal aktif. Hidup yang sejati adalah hidup yang menemukan orientasinya pada kebenaran, bukan sekadar kesenangan. Stokisme pun mengajarkan living according to nature, hidup sesuai dengan kodrat, yaitu rasionalitas dan kebajikan. Hidup kita menemukan tujuan ketika kita selaras dengan tatanan alam semesta, logos, menerima takdir, dan bertindak bijak dalam lingkar kendali kita. Maka langkah ke-6 adalah berani bertanya. 1. Apa yang membuatku hidup lebih bermakna? 2. Apa yang bisa aku berikan pada dunia? Bukan sekadar apa yang bisa aku ambil darinya. 3. Bagaimana aku bisa hidup setia pada kebenaran, meski dunia mengajakku pada kebisingan semu? Latihan langkah 6. 1. Tuliskan satu kalimat tujuan hidupmu. Sederhana. Jujur, tidak harus muluk-muluk. 2. Setiap kali engkau bingung, kembali pada kalimat itu sebagai kompas. Aku menyadari dengan yakin. Kini aku tahu, hidupku bukan sekadar tentang diriku. Aku adalah bagian dari alur yang lebih besar. Dan tugasku adalah hidup selaras dengan panggilanku. Takdir menegaskan. Benar. Ketika engkau menemukan tujuanmu, keterasingan berubah menjadi arah. Engkau tidak lagi tersesat, meski dunia tetap bising. Langkah 7. Menjadikan keterasingan sebagai pintu kebahagiaan sejati. Dialog antara jiwa yang asing dan jiwa yang merdeka. Jiwa asing masih mengeluh. Aku selalu merasa sendirian. Seolah tidak ada yang benar-benar memahami aku. Jiwa merdeka menyadarkan bahwa kesepianmu adalah jembatan, bukan penjara. Justru dalam keterasingan, engkau belajar mengenal siapa dirimu. Dan dari sanalah kebahagiaan sejati lahir. Al-Farabi mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari kesempurnaan akal dan jiwa. Artinya, bahkan jika engkau berada di tengah masyarakat yang rusak, engkau masih bisa hidup bahagia, selama engkau mengenal dirimu dan menemukan kebenaran. Stokisme pun memberi pesan serupa. Epiktetus hidup sebagai budak, tetapi pikirannya merdeka. Marcus Aurelius hidup sebagai kaisar, tetapi ia tetap merasa kesepian. Artinya, keterasingan bukan soal posisi sosial, tetapi soal kesadaran batin. Langkah ketujuh ini adalah titik akhir sekaligus titik awal. Menjadikan keterasingan bukan musuh, tetapi guru. 1. Saat engkau merasa asing, sadarlah, itu tanda engkau berbeda karena mencari kebenaran. 2. Saat engkau merasa sendirian, ingatlah, dalam sunyi, Tuhan dan jiwa hadir lebih dekat. 3. Saat engkau merasa tak dimengerti, pahamilah,
Hidup sejati tidak menunggu pengakuan orang lain, melainkan lahir dari kedalaman jiwamu sendiri. Jiwa asing berkata mantap. Aku tidak lagi takut sendiri. Karena aku tahu, keterasingan ini bukan kesia-siaan. Ia adalah pintu menuju diriku sendiri. Jiwa merdeka menambahkan. Dan ketika engkau menemukan dirimu, engkau telah menemukan kebahagiaan yang tidak bisa diguncang oleh dunia manapun dan bentuk kegalauan apapun. Karena kebahagiaan itu adalah kebersamaanmu bersama Zat yang Maha Dahir, tampak, dan Zat yang Maha Batin, tersembunyi. Sahabatku, kita telah berjalan melalui 7 langkah. 1. Menyadari suara batin. 2. Menemukan kesunyian. 3. Berdamai dengan bayangan diri. 4. Menyaring dunia. 5. Menemukan makna dalam tindakan kecil. 6. Menyatu dengan tujuan hidup. 7. Menjadikan keterasingan sebagai pintu kebahagiaan sejati. Perjalanan ini bukan teori kosong. Ia adalah undangan. Undangan untuk berhenti sejenak, mendengarkan dirimu, dan mengubah keterasingan menjadi jalan pulang ke rumah sejati. Rumah yang bernama jiwa. Al-Farabi mengajarkan, kebahagiaan tertinggi adalah penyempurnaan jiwa melalui pengetahuan dan kebaikan. Stoikisme mengajarkan, kebahagiaan lahir ketika kita hidup sesuai kodrat, menerima takdir, dan menjaga ketenangan batin. Dan engkau, sahabatku, sekarang memegang kunci itu. Jangan biarkan kebisingan dunia mencuri keheningan batinmu. Jangan biarkan kesepian berubah menjadi jerat. Gunakanlah keterasingan sebagai pintu untuk menyelami hidup. Sebelum engkau menutup narasi ini, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana, tapi bermakna. 1. Duduklah hening 5 menit setelah ini. 2. Tarik napas dalam. 3. Tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa membuat hidupku lebih bermakna hari ini? 4. Lalu lakukan. Jika engkau merasa narasi ini menemanimu, dukunglah channel ini. Ikuti setiap perjalanan berikutnya. Bagikan pada sahabat-sahabatmu yang juga sedang mencari dirinya. Karena semakin banyak jiwa yang kembali pulang, semakin tenanglah dunia yang bising ini. Dan ingatlah, keterasingan bukan akhir. Ia hanyalah pintu menuju kebahagiaan yang sejati.